Tapi tetap kan orang bisa usaha untuk beli. Dan kalau begini Kalau begini hancur. ya katanya. hancur. Udah minyak tetap mahal, sawitnya udah gak ada harganya. Udah Lagi mana nggak ada. caranya orang mau beli? Bukan lagi dibilang murah, Ya, tapi sudah tidak ada harganya. iya hancur. Makanya bahasa itu yang paling parah yang di TikTok itu. Beuh, katanya ini macam apa kalau begini, macam tai begitu. Padahal perempuan itu, karena di pabrik itu Pak De, Iya, di pabrik itu 1.000 ceritanya waktu kemarin lusa itu. iya. Kan harga penutupan kemarin kan 900 ini di 100. iya di pabrik dia kan nuntut harga 1.000. penutupan. Iya. Terus ceritanya karena itulah karena semakin hari semakin turun Iya, turun. terus. Nah, akhirnya mungkin dari pihak pabrik juga enggak bisa mengolah dengan harga segitu. Iya. Jadi mungkin dia masih mengalami kerugian gitu. Jadi terus diinformasikan tutup Iya, tutup. 2 hari. Tapi kan namanya kita petani jelas menunggu-nunggu. Iya, nunggu. Nunggu anunya informasinya. Nunggu informasi ya bagaimana keadaan selanjutnya toh. Iya. Terus kemarin tadi malam sudah ada infonya dibuka pabrik untuk tanggal 27 Juni. Tapi seterusnya apa gimana ini? Mudah-mudahan seterusnya buka begitu ya. Iya, mudah-mudahan. Maksudnya ini tinggal ya kita bukan petani ya. cuma yang punya kebun sawit yang merasa rugi, maksudnya dirugikan semua masyarakat. Iya. Khususnya masalah ekonomi kayak saya kan untuk kebutuhan hari-hari dari brondol terus terang itu. Iya. Jadi sampean enggak ada lahan sawit kalau yang sudah berbuah? Enggak ada. Kan memang gak punya kebun Bade. Cuma TSM itu yang udah saya tuh saya babatkan, tetap saya pertahankan coklat, tapi udah saya mulai tanam sawit. Sawit tetap maksudnya ya biar bagaimana ngikut tanam lah. Walaupun nanti gimana masalah harga, intinya kalau panen kan mending kan begitu. Iya, kalau panen sendiri kan mending. Iya, mending. Walaupun murah ada yang dijual. Iya, kan ada yang diharap lah intinya. Terus coklat juga selama istilahnya selama ini enggak memang saya basmi biar istilahnya hasil berapa masih ada yang diharap karena coklatnya ya. baru Bikin kopi lagi. bian toh Pade batang-batang. Dalam aja Mbak. Iya, jero Pak. Jero? Iya, jero. Iya. Iya, mantune ya Pak. Mantunya nggak mau bikin kopi. Itu ngurus barangnya datang sih. Oh, barang online. Iya. Ya syukur ada kerjaan online-nya. Iya kan ceritanya itu cuman HP. Biasa HP itu kan nggak bisa dipercaya. Maksudnya itu begini Pade. Mbak ada jual beli barang, maksudnya jual barang, terus coba di order, dikirim ternyata bener. Nah biasanya udah pesen alamat apa dikirim ternyata enggak begitu. Nah ini alhamdulillah udah ditelepon kurirnya. Di mana tinggal di sini berarti udah di sini dia. Iya. Nah kapan ini bener? Ini kan maksudnya nggak ngirim duit ke sana Pade, bayar di sini. COD. Iya COD ceritanya. Makanya yang saya seneng itu kalau ini nanti nyampe barangnya kok bagus, nah bisa order lebih banyak begitu Pade. Iya. Enaknya kan itu. maksudnya supaya buat kerjaan namanya lokal. Tapi udah saya sarankan juga mending jual ke barat 5, ke barat 3, ada termasuk temen baik toh. Itu aja kemarin kesini ngambil lebih 500 itu. Jadi bicara masalah sawit, jadi sampean iki ya sama juga hidupnya ketergantungan pada sawit ya. Maksudnya? Iya, asli. Jadi walaupun yang enggak punya kebun sawit tetap kena imbasnya. Iya, bukan cuma kena, efeknya justru malah lebih parah yang nggak punya sawit. Karena kan yang nggak punya sawit kan begini Pade. Intinya kalau saya pribadi, kapan saya hasil dari hari ke hari itu jual brondol ya. Iya. Nah terus saya butuh duit 1 juta bahkan lebih ngutang, itu nggak ada orang percaya. Sama percaya nggak? Nah makanya saya hari-hari itu ya biar ibaratnya kaki tangan pada penuh sama duri ya nggak dipikir karena kehidupanku memang dari situ gitu. Nah beda sama orang punya sawit butuh duit 10 ke atas minjem ada yang percaya kan. Iya. Karena punya pohon sawit itu makanya saya kadang orang-orang lihat loh kamu hidupnya kayak enak loh. Wah enak ngapain Pak, masalah pikiran kan nggak mungkin ceritanya Pak De. Iya, Kan yang di dalam orang kan orang lain kan nggak tahu. orang cuma dilihat dari
pandangan mata umum maksudnya. Iya. Wah, enaknya yang dilihat, enggak mikir. Nggak mikir. Jadi Nggak mikir. sampean hari-hari pergi minta-minta berondol. Iya, nyari ke orang begitu saya. Tapi ya alhamdulillah kalau menurut saya namanya yang kuasa itu kan adil ya, mas segala-galanya toh. Jadi nggak ada cerita manusia mati kelaparan kalau bukan manusia goblok. Karena orang itu nggak harus istilahnya banting tulang kerja di bangunan terus kan nggak, karena 1000 macam cara manusia usaha yang penting halal kan begitu Pak De. Nah makanya saya kalau brodol, kalau pas itu yang kayak di Paka, itu yang mesti di tukang bawang Paka adiknya Pak Sandi. Nah itu kan kalau panen kan setiap panen saya suruh ngambil. Itu pernah dapat banyak, itu nyampe 2 kintal lebih itu. Kadang-kadang diajak ayo bareng. Nah cuman kemarin saya ribet sama Pak Bongga itu. Karena ribetnya kan katanya disuruh sama Pak ngumpulin katanya sama yang punya. Saya udah dapat 2 kantong ceritanya. Nah, sampean nggak bisa ngelarang-larang saya Pak. Karena selama dia punya di sini panen saya yang selalu disuruh ngambil. Nah Pak sampean larang, oh ini suruh yang punya katanya. Nah ini nanti jangan diambil lagi. Saya pulang udah bawa 2 kantong nih Pak De. Pagi-pagi Bapak suruh ke sana ngambili sama Pak Bongga ceritanya. Weh yang di lori diambilnya sama Pak Bongga katanya. Nah Pak Bongga bilang katanya suruh Pak Beni. Nah ini kan udah, kalau memang sama-sama orang nggak punya mau cari brodol, silahkan tapi dengan cara yang bagus sama-sama lah. Nggak usah pakai bohong. Kalau saya nggak perlu. Satu kebun 10 orang silahkan orang sama-sama cari rezeki ya Pak De. Iya, Rezeki kan gak bakal tertukar kan begitu. Intinya jangan curi, begitu doang saya. Makanya sering saya jual brodol itu pernah jajangan sampai banyak bener karena saya nggak nganterin mat truk sini. Nah masalah orang curiga silahkan, curiga boleh tapi menuduh jangan. Kalau nggak kepingin punya masalah kan begitu siapa deh. Intinya saya selama kebun-kebun yang saya brodol itu orangnya nggak merasa keberatan, nggak merasa dirugikan, kenapa orang yang nggak punya sawit saya brodol kok ribut kan begitu. Kenapa mau keberatan? Iya. Iya ya Mbak. Makanya kayak Baktro yang sering masa orang brodol kayak orang panen. Panen. Saya bilang begitu karena saking pusing saya. Jadi kan kemarin itu memang harga pabrik infonya kan tinggi. Iya. Mungkin karena sudah tidak ada jalan lain mungkin dari pihak perusahaan sehingga dia mengeluarkan juga harga yang lebih tinggi, tapi dengan persyaratan itu potongan sortasinya tinggi juga. Iya. Jadi potongan 30% itu hampir separohnya itu pun masih di pabrik. Iya. Nah di pabrik, sedangkan kalau sudah turun lagi ke pengepul macam timbangan, itu agen-agen timbangan itu sudah kurang lebih 800 perak. Iya. Jadi belum lagi pengangkut yang dari lokasi ke timbangan itu, ya mungkin petaninya hanya kebagian 500 perak sekarang. Ya intinya kan begini Pak De. Kalau saya kan ngikut aja namanya jual ada yang beli silakan begitu. Saya nggak pernah maksudnya bikin harga sendiri kecuali kayak orang jual cabe, orang jual buah-buahan lah ya. Iya. Itu kalau masalah punya petani bisa, tapi kalau masalah sawit kan itu kan masalah perusahaan ibaratnya. Jadi mengikuti. Jadi kita juga istilahnya menitip pengelolaan di perusahaan. Iya. Ya syukur harga mahal mungkin kan ngikut mahal kan gitu. Iya, sudah pasti. Karena perusahaan itu dia mengelola kan dia perhitungkan juga biayanya. Iya. Sama juga kita orang pengangkut, yang jelas kan semua itu dibebankan kepada petani. Iya. Karena biaya yang di pabrik itu misalnya kalau kita lagi antri. Kalau antri sampai 1 hari 1 malam di pabrik ya apa enggak makan biaya juga. Iya. Makanya kayak petani kan istilahnya aslinya iya memang kalau dilihat dari sisi lain para pedagang itu kayaknya untungnya banyak. Iya, itu betul. Kalau itu bagi pandangan orang yang kurang mengerti. Iya. Tapi kalau yang udah mengalami istilahnya punya keluarga yang bisnis dalam bidang masalah sawit itu ngerti. Karena kemenangan saya kan beli sawit. Akhirnya mobilnya dijual udah malas katanya. Iya. Memang kalau pas lagi ada kan untung.
yang paling nggak bikin untung itu kalau petaninya nggak bisa dikasih tahu. Panen jangan yang mangkal ya. Iya. Kadang masih malah Panen lah yang udah layak. dipanen. Nah itu bikin rugi sekali. Karena kredingan terutama itu, nah dia beli kan utuh ya Pak De. Iya. Umpama 1.500 umpama. Pasti kan 1.500. Iya. Nah sementara di sana di kreding nggak diambil apa, nggak tekor itu. Sama juga saya sebagai pengangkut sawit. Iya. Kan namanya kita kan jadi buruh ya Mas. Iya buruh. Iya, bukan bos, buruh ini Iya, kita buruh. buruh. Kita buruh jadi tukang angkut, dibawa ke pabrik. Yang sedangkan di sini kan kita timbang semua. Iya. Ya, anggaplah itu pembeli, itu pembeli. Iya. Jadi lebih baik saya membeli yang sudah Jelas. agak rontok, Iya, misalnya sudah iya. grading agak rontok, itu bisa kasih masuk daripada yang mentah. Entah iya memang. Nah, hitungannya begini, Mas. Kalau kita yang rontok itu dikasih naik di mobil, nanti di grading sampai di pabrik, kan itu sudah ada yang jatuh. Iya. Ada yang jatuh. Minimal kalau kita timbang 10 kilo misalnya, pulangnya 8 kilo. Itu sudah nyata. Iya, iya. Berarti ada yang terjual 2 kilo. Iya. Nah, jadi kalau yang mentah, misalnya mati. kita timbang di lapangan 10 kilo. Di grading itu dari pabrik sudah nyata 10 kilo Iya. yang kembali. Tidak ada yang tinggal gitu. Makanya lebih baik kita beli yang agak rontok kalau misalnya gradingan daripada yang mentah. Iya. Makanya kayak Anto ceritakan, Antoku itu ya di Kalimantan. Aslinya buah itu kalau yang itu lebih mahal brondol katanya. Lah kenapa? Brondol itu bersih katanya. Iya, bersih, sudah Nah, tidak ada sementara kotoran. kalau janjangan itu kenapa bisa beda harga? Karena janjangan itu kan kotoran. Nah, jangkos itu seumpama 10 kilo, dia lebih 2,5 kilo. Iya. Itu kalau yang baru panen itu Pak De ya. Iya. Karena jangan kan gede benerannya tuh. Makanya Tapi kalau dipikir bener itu aslinya seumpama dianjurkan sama PT, mungkin orang lebih seneng beli brondol karena itu udah nyata sih. Iya, cuman kalau pabrik kita di sini kan tidak dibedakan. Mau sama disamakan. Disamakan malah brondol yang Kadang di anjlok. nomor 2 kan. Iya, aneh ya. Iya, karena kenapa alasannya artinya pihak pabrik kalau brondol itu kan gampang busuk. Iya ya. Gampang busuk. Jadi kalau buah busuk diolah otomatis kualitas Kurang. CPO yang Iya, dihasilkan itu kurang Kurang bagus maksimal lah, iya. gitu kualitasnya. Kalau Makanya Kalimantan kalau di bagus, sini brondol kadang-kadang katanya. yang brondol murni itu kadang-kadang ditolak Iya. karena banyak yang busuk. Oh, maksudnya dalam satu mobil gitu ya? Iya. Oh. Iya, pantasan itu rata-rata itu saya lihat maksudnya kalau yang pengepul ya, maksudnya yang beli sawit sama brondol loh, itu di bawah itu janjangan, nanti di tengah brondol itu banyak sekali baru tumpuk lagi begitu dia. Tapi yang bagus itu memang sawit kalau bisa itu ya, yang punya sawit maksudnya. Panen itu jangan terlalu mentah lah. Iya. Itu yang bikin aslinya rugi aslinya. Nah, jadi harapan saya juga kalau panen ya yang sudah ada brondol Ya. lah. Artinya kita bagi-bagi rezeki yang tidak punya sawit yang cuma Ya bisa brondol. brondol ya ada rezekinya sedikit lah Iya. gitu. Tapi yang selalu menjanjikan, Mak, buat saya pribadi, tukang itu. Bukan. Iya. Enggak, tak kasih nomor. Oh. Yang selalu menjanjikan maksudnya kalau saya brondol itu ya cuman di Pakat itu, terus di tukang bawang itu namanya Iya. siapa tuh? Asri. Yang di Pedak 5 itu. Terus sama di Pak Nas. Itu yang selalu saya dapat itu jangan banyak itu di Pak Nasrudin sama di Asri. Tukang bawang. Pernah saya itu dapat hampir 3 lori itu jangan top. Jangan tuh. Iya, tapi intinya saya kan begini. Makanya setiap saya brondol yang punya nggak keberatan, nggak merasa dirugikan karena dia udah selesai, udah diangkut pulang. Iya, Baru saya masuk. Bukan orang sementara panen saya masuk. Justru kalau orang panen saya masuk ada satu janjang aja nggak berani ngambil. Iya. Itu. Paling dipanggil lah. Iya, makanya nggak pernah saya kalau orangnya panen kok saya walaupun diajak. Nanti sampai panen dulu, kalau udah selesai udah dimuat baru saya masuk ya. Jadi biar ada satu mobil ibaratnya, wah itu berarti rezeki saya begitu. Karena ini juga harga masih di atas angin ini. Iya. Cuma angin yang kita dapat ini. Iya, belum sih istilahnya. Iya, karena kalau kita bawa ke pabrik
harganya tinggi, potongan 30%, belum lagi gradingan. Gradingan itu pasti ada kalau dari Iya. pabrik, tidak mungkin tidak karena kita biasa panen juga kadang-kadang silo matahari kena Iya mentah. memang. Iya, kadang-kadang sudah agak ada terlambat panen ya jadi rontok kan begitu. Makanya kayak Itu mes sudah ini kan, pasti. kayak mes saya itu kemenakan, anu anaknya Kang Musono itu heran. Masa di sini orang panen kok di pekes tuh sawitnya anu Pak Le? Iya di sini tuh yang penting kuning, saya bilang begitu. Wih kalau di sana nggak begitu lah, kenapa? Dia pakai sabitnya kalau jatuh berarti mateng begitu. Wah, kalau di pekes di sana ya udah mateng-mateng katanya. Nggak bisa di sana kalau begitu caranya katanya. Cuman ini harga masih kalau untuk petani tetap Ngambangnya. masih sangat memprihatinkan. Iya. Karena sangat tipis. Boleh dikata kalau yang petani yang punya sawit pakai buruh tenaga kerja panennya dia hanya kebagian Nggak kebagian. 200 rupiah, Iya. 200 perak. Karena kayak Sudar ini kan panen di mat ceritanya. Ya. Nah, dia bilang bagaimana dipanen apa enggak? Bingung dia. Lah iya, 500 saya kebagian 200. Enggak tahu jadi panen apa. Iya, itu. Makanya saya risikonya orang Jadi brodol banyak kan petani kapan- bingung. Iya, risikonya orang brodol kan paling-paling kapan ditutup dibiarin. Iya. Beda sama yang punya sawit, kalau udah dipanen nggak dimuat, itu kayak mat satu mobil yang udah penuh, terus yang di anu Yang di bawah ya, masih. yang di bawah masih banyak benar itu. Apa udah nggak abrol semua itu? Bareng sama ini persis, Oh, berarti sudah udah rontok 3 semua. harian. Yang gitu. jelas kalau di pabrik ya kena grading. Iya. Jelas itu nggak mungkin kalau yang di mobil mau diturunin. Iya. Udah malu. Tapi ruginya itu Pade, kalau satu mobil istilahnya bisa 2 nyampe 3 ton seumpama, itu kapan udah 3 hari itu susut udah banyak sekali ya Pade. Banyak. Udah Kintalan itu. hampir setengah tonan. Enggak sampai, Mas. Paling 2 kintal. Oh, sekitar 2 kintalan. Iya. 2 kintal itu sosotnya. Belum lagi potongan di pabrik, Iya. potongan sortasi, belum Karena lagi ambrol toh. gradingan, ya belum lagi gradingan. Ya itu yang sudah jelas itu pemuatnya kan mengalami kerugian. Iya. Cuma itu kerugian tidak bisa dibebankan ke petani itu. Iya. Yang dibebankan ke petani kan biasa biaya angkutan, biaya antrean. Kalau ngantri kita di pabrik sudah jelas makan biaya. Iya. Nah, itu jelas diambil dari petaninya itu gitu. Yang jelas harga itu yang turun. Intinya kan di situ cuma harga yang bisa naik turun. Iya. Kalau yang macam saya kan istilahnya cuma mengandalkan ya yang penting mudah-mudahan sehat itu Ya. bisa nyari. Karena yang diharap semata-mata manen kan nggak ada. Ya cuma di lokasi ini udah mulai buah. Oh, sudah mulai. Hampir semua. Baru harga. Cuman alhamdulillah ini ya semua orang hampir cerita. Masa cari bibit di situ? Iya, itu saya ngangkut semua yang ada di ini sebelah sampean toh. Iya. Itu kan jelek katanya. Nah, setelah saya tanam nyatanya apa ini yang pasti kandang kambing ini. Nah, itu nyampe kakak loh, ini buahnya gede banget katanya. Nah, itu masih nempel di anu tanah pelepahnya ibaratnya toh, buah pasir udah segini pada belum mateng itu. Makanya yang jelek itu menurut saya yang nggak nanam Kak, saya bilang begitu. Biar bibitnya jelek apapun kalau dirawat rezeki kan ada yang ngasih saya bilang. Nyatanya ya alhamdulillah besar-besar segini-gini masih masih buah pasir udah lumayan lah intinya. Baru ya ada yang dari bawah itu ada buahnya semua. Yang penting kopok mungkin. Karena tadi juga saya keliling ini kan kasih tahu teman-teman. Iya. Iya. Karena begini kondisinya sekarang tuh. Jadi Tapi daripada masih nggak laku. kacau. Ya jangan sampai teman-teman yang kita muat buahnya nanti kecewa. Kenapa harga di pabrik sekian? Kenapa saya dapatnya cuma sekian? Kan jadi kita saling memahami, jadi berikan pemahaman. Karena kan kita bekerja itu bukan cuma sekali, Mas. Iya. Tapi intinya begini Pak De, kan orang ya namanya orang-orang itu kan
banyak orang macam-macam pendapat. Iya. Karena ada Kalau yang menurut paham, saya ada kalau paham. yang selalu bersikuku harus tinggi, kalau memang nggak sesuai ya jangan dibuat begitu aja. Iya. Nah, justru karena beda ya. Kalau sawit, kalau pisang bertahan ibaratnya sekarang tumbang 3 hari 4 hari ke depan kalau memang belum tua bener, belum mateng. Belum mateng. Nah, kalau sawit kan rontok total, kalau yang panen tekor itu. Iya. Makanya tetap dimuat. Jadi tetap juga kita selamatkan buah walaupun Iya. apapun risikonya itu tetap kita selamatkan buah. Yang penting kita kan sama-sama mengerti. Iya, sama-sama ngerti lah intinya begitu. Ya nggak ada istilahnya yang mau merugikan. Iya. Ya mungkin kalau petani rugi, pedagang pun rugi. Rugi sama rugi. Aslinya itu Iya. kalau mikir. Lah ibarat saya ngambil keuntungan 1.000, kadang 1.000 paling gede lah kalau cari pisang ya. Iya. Lah resiko saya orang nggak ngerti. Iya. Kapan pisang yang nggak dimuat saya bayar loh. Iya, di grading Gitu. itu sama juga sawit di grading. Makanya kadang-kadang saya ngomong sama yang punya pisang, kalau sampean nggak percaya sama saya, tumbang sendiri jual sendiri. Iya, betul. Gitu. Makanya pengambilan saya paling gede 1.000 itu paling gede. Nah yang di petani begini di lokasi saya ambil 27. Nah sementara saya hasil berapa? Nah kalau 3.000 cuma 300. Iya. Resiko saya udah jelas. Sudah jelas di Itu grading. petani nggak mau ngerti. Nah, sudah kita potong di lokasi nanti Iya. pengangkutnya motong lagi. Motong 2 itu. Makanya namanya Begitulah nasib petani. iya nasib petani ya nasib pedagang aslinya kalau masalah buah ini. Iya. Kecuali baju. Kalau penjual ya memang semua mengalami masalah untung rugi. Masalah baju ini namanya Noval kemarin ini lebaran. Nah, lebaran itu online hampir ya mendekati 3 juta saya. Beli barang ini Pak De. Ya. Perjanjian habis lebaran 1 minggu harus bayar. Nyampe sekarang belum. Belum dibayar. Nah, bagaimana saya mau jalan Pak De? Ya, itu lah. Namanya risikonya dagang. Nah iya makanya kadang-kadang kalau saya nggak menyadari ribet sama tetangga, saya biarkan keenakan. Nah saya lo duit ngutang juga loh,